Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Leo Susisno, segenap Dewan Guru dan Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Murid dan juga seluruh siswa-siswi SMK Kesehatan Netris Indonesia 2. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan ikhwan akhwat yang saya hormati, bergembira sekali dan juga berbangga hati kita diberi kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk semakin memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki di penghujung bulan suci Ramadan. Tepatnya kita berada di tanggal 27 Ramadan. Pada bulan Ramadan ini ada satu peristiwa yang istimewa dan sangat penting bagi umat Islam, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Peristiwa ini sering atau lebih akrab di telinga kita dengan sebutan Nuzulul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Secara etimologi atau bahasa, Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah Sahrus Siyam, bulannya puasa. Tapi juga Ramadan disebut sebagai Sahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di bulan yang mulia inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Nuzulul Quran ini menurut sejarah adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana ketika itu Rasulullah sedang melaksanakan tahanus atau berdiam diri di sebuah tempat yang jauh dari keramaian di pinggir kota Makkah, tepatnya di Jabal Nur atau di Goa Hiro. Pada saat itu Rasulullah menjauhkan diri dari keramaian kota. Beliau ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah di Goa Hiro yang begitu tinggi, di puncak Jabal Nur atau Gunung Nur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama pada beliau Rasulullah, yang sebagaimana kita ketahui yaitu turun 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Ikhwan akhwat rahimakumullah, peristiwa ini yang kita kenal dengan Nuzulul Quran adalah awal pertama kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, yang nanti pada akhirnya disebarkan kepada umat beliau. Ayat pertama yang turun dari surah Al-Alaq adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir ayat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ikhwan akhwat fillah, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang peristiwa sejarah Nuzulul Quran, tetapi saya ingin membicarakan tentang bagaimana Al-Quran pada saat ini, terutama di hadapan anak-anak remaja. Ternyata Al-Quran belum mendapatkan tempat yang terbaik di hati dan diri para remaja saat ini. Al-Quran masih jauh dari kata akrab dan dekat. Bagaimana tidak? Hampir 70% ternyata umat Islam itu masih buta huruf terhadap Al-Quran. Mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Bukankah ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah.
Perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah membaca. Tentu saja yang kita pahami pertama adalah membaca Al-Qur'an sebelum membaca hal-hal yang lain. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk mempelajari, mengkaji isi Al-Qur'an. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita fungsi hikmah Al-Qur'an untuk kita semua? Selain Al-Qur'an sebagai mukjizat untuk Rasulullah SAW, Al-Qur'an juga begitu besar dan istimewa bagi kita sebagai umat Islam. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an bagi kita semua? Dijelaskan di sana, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi penjelas bagi petunjuk tersebut dan menjadi pembeda antara yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah. Ikhwan akhwat fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita, Al-Qur'an sebagai rujukan hidup kita, bila kita tidak memahami Al-Qur'an? Untuk memahami Al-Qur'an, kita harus juga mengenal dalam bahasa apa Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memahami Al-Qur'an sedikit banyak kita pun harus bisa memahami bahasa Arab. Kalau ada misalnya orang yang mengatakan, "Saya punya simpanan harta emas, permata di sebuah tempat, saya taruh di tempat yang tersembunyi. Kalian bisa mengambil harta emas permata ini dengan mengikuti petunjuk yang saya buat." Tetapi petunjuk yang dibuat itu ditulis dalam bahasa Yunani misalnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa sampai mengambil harta atau permata yang ada di gua itu, di tempat itu? Meskipun kita mendapatkan lembaran kertas petunjuk, tapi ditulis dalam bahasa asing yang kita tidak paham, tentu kita tidak akan dapat mencapai hal tersebut. Begitupun Al-Qur'an. Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab. Bila kita tidak memahami bahasa tersebut, boleh jadi kita akan kesulitan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Ikhwan akhwat fillah, paling tidak di bulan yang mulia ini, mari kita rujuk ila Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Dengan cara apa? Yang pertama, kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Bahkan membaca Al-Qur'an itu tanpa diiringi dengan pemahaman pun memberikan dampak luar biasa kepada kita. Membaca Al-Qur'an bisa menenangkan hati dan pikiran kita, menghilangkan gundah gulana kita. Kadang banyak orang yang mengalami pikiran stres, bingung, kalut. Mereka lari ke sana ke sini, cari solusi, mengadu kepada orang. Dia lupa sebetulnya ada di dekat dirinya itu tempat dia mengadu, tempat dia curhat. Kemana? Kepada Al-Qur'anul Karim. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan pikiran yang khusyuk, insya Allah akan mendatangkan ketenangan dalam hati, dan boleh jadi akan melahirkan solusi-solusi dari segala macam permasalahan yang kita hadapi. Ikhwan akhwat fillah, tentu tidak hanya sebatas kita membaca Al-Qur'an. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk menggali Al-Qur'an dan melaksanakan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Ikhwan akhwat fillah,
Bagaimana kita harus menumbuhkan semangat untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, untuk kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Dengan cara mengkaji, mempelajari Al-Quran, sebagaimana kita mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sebetulnya ada ketidakadilan dalam diri kita itu. Sebagai pelajar, ya, kita kadang begitu semangat, terobsesi untuk mencari ilmu pengetahuan bidang-bidang yang lain. Bagaimana kita bisa mempelajari bahasa Inggris, menguasai ilmu teknik, menguasai matematik, ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, malu kita, ada perasaan minder, ya. Tidak bisa ilmu komputer misalnya, kita merasa terbelakang, merasa tidak gaul. Tetapi begitu kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Quran, kita tidak ada perasaan-perasaan seperti itu. Kita biasa-biasa saja. Coba kita tengok diri kita masing-masing. Di mana posisi kita? Sudah mampukah kita akrab dan dekat dengan Al-Quran? Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ikhwan akhwat fillah, tidak ada kata terlambat. Mari terus kita semangat untuk agar bisa membaca Al-Quran. Apalagi momen Ramadan ini, salah satu kesempatan buat kita untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Banyak ustadz-ustadz di sekitar kita, atau boleh jadi mungkin teman-teman kita yang sudah bisa baca Al-Quran. Tolong dong, saya pengen bisa baca Al-Quran di bulan ini. Saya pengen selesai Ramadan, saya bisa dan punya kemampuan untuk baca Al-Quran. Ada tertanam dalam diri kita. Dan juga ada rasa malu kalau kita tidak bisa baca Al-Quran. Ini harus tertanam dalam diri setiap muslim. Jangan sampai kita merasa biasa-biasa saja, ya, atau enjoy-enjoy saja kita nggak bisa baca Quran. Jadi bagaimana kita bisa mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, menggali ilmu-ilmu dalam Al-Quran, menggali pedoman hidup dalam Al-Quran, bila kita untuk membacanya saja masih kesulitan. Ikhwan akhwat fillah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah, juga sebagai hadiah besar buat kita sebagai umat muslim. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan menelantarkan Al-Quran di rumah kita. Boleh jadi buku-buku banyak di rumah kita. Ada orang yang Al-Quran saja tidak punya di rumahnya, atau bahkan punya Al-Quran tetapi ditaruh di tempat yang sulit dijangkau. Ada banyak saya lihat orang punya Al-Quran tapi ditaruh di lemari, di dalam bufet, bahkan di atas lemari, di tempat yang mulia. Bukan seperti itu. Letakkan Al-Quran di depan tempat sholat kita, atau bahkan di meja kita, di perpustakaan kita, agar kapan saja kita tergerak hati melihat Al-Quran, kita raih Al-Quran, kita pegang Al-Quran, dan kita coba untuk membacanya. Ikhwan akhwat fillah, tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang Qurani, yang seluruh gerak-gerik kita, tingkah laku kita berkiblat juga kepada Al-Quran. Karena disitulah Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Kita ditanyakan oleh beliau, sahabat atau istri Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Karena khuluqul Quran. Kita melihat seluruh kehidupan Rasulullah, itulah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Mungkin kita tidak bisa 100% untuk mencontoh Rasulullah atau mengamalkan semua yang ada dalam Al-Quran, tapi paling tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menggali potensi kita agar kita mampu mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ikhwan akhwat fillah, saya mengajak, mari di bulan suci yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, agar Al-Quran satu saat nanti akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita di akhirat. Beliau Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi penyelamat, syafaat buat orang yang membacanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.